semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang petani tewas diterkam harimau. Seorang pencuri motor bergulat dengan warga yang akan menangkapnya. KPPS menerjang banjir membagikan surat undangan pencoblosan. Jangan ngelawan loh. Kamu diam aja. Seorang pencuri motor terlibat pergulatan dengan warga yang menangkapnya di Waihalim, Bandar Lampung Minggu siang. Tersangka Yunus akhirnya bisa dilumpuhkan setelah polisi datang. Pria warga Melinting, Lampung Timur ini kemudian digelandang ke Mapolsek Sukarame. Tersangka Yunus bisa ditangkap oleh warga yang mengejarnya, sementara seorang temannya berhasil kabur. Pelarian tersangka terhenti oleh kereta api yang melintas. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka terlibat pencurian motor di 4 TKP di Bandar Lampung. Kawanan ini merupakan spesialis pencuri motor pada siang hari. Ia menggasak motor korban dengan kunci T dan menyasar motor korban yang diparkir di pertokoan dan perumahan. Pelaku sudah melaksanakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sukarame, itu ada 4 TKP. Kemudian di Polsek Jajaran ada 4 TKP dan ditambah satu dari Polsek Jatiagung. Pelaku ini melakukan kegiatan pencurian kendaraan bermotor itu pada siang hari menggunakan kunci letter T dengan cara membobol kunci stang. Motor curian tersangka dan beberapa kunci T disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu rekan tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Hoi. Berapa orang? 2 orang. Satunya. Kamu kenal Nang, kamu Nang. Seorang pencuri ditangkap warga Desa Hurib, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Jumat malam. Tersangka Ishar, warga Waimili, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur babak belur akibat dihakimi massa yang kesal dengan perbuatannya. Tersangka dan temannya mencuri motor di Desa Sukaraja, Lampung Selatan. Korban dan warga yang mengetahui pencurian tersebut kemudian mengejarnya dan tersangka bisa ditangkap setelah motornya menabrak pagar jembatan. Pelaku numbur di di jembatan di Desa Bandan Urip, Kecamatan Palas, sehingga pelaku terjatuh, mau melarikan diri. Alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat di Bandan Urip itu sadar atas untuk menolong sesama. Alhamdulillah bisa diamankan satu orang pelaku. Motor curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang juga membawa senjata api saat mencuri motor. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah truk bermuatan singkong rusak berat setelah menabrak pohon kelapa di pinggir jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Banjaratu, Kecamatan Waipungubuan, Lampung Tengah, Minggu siang. Pengemudi dan kondektur truk selamat.
Kecelakaan bermula saat truk sedang melaju dari arah Lampung Tengah menuju pabrik singkong di Lampung Utara. Tiba-tiba as roda truk patah dan mobil oleng kehilangan kendali. Supaya kecelakaan tidak melibatkan kendaraan lain, pengemudi truk kemudian banting setir ke kiri dan truk menabrak pohon. Kita pulang dari SPL perjalanan. Dari perjalanan kan kita mau singkong. Mau singkong itu kita di perjalanan lepas dari lepas terot. Gitu. Jam berapa kejadian kira-kira? Kita jam 2 lah. Ada korban nggak, Pak? Nggak ada. Supirnya sekarang gimana? Ya sebenarnya masih ngedrop itu, Pak. Warga bergotong royong membantu mengevakuasi truk setelah muatannya dipindahkan ke kendaraan lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Salah satu rumah sakit plat merah di Metro menolak pasien BPJS saat baru tiba akan berobat. Nasib malang ini dialami Aris Haryadi, warga Kelurahan Hadimulyo Timur, Metro saat akan mengobatkan anaknya yang sakit sesak nafas. Alasan penolakan pasien karena rumah sakit penuh. Saat ditemui pada Jumat siang, Haryadi menyatakan sempat meminta dokter melakukan pertolongan pertama ke anaknya yang sakit tersebut. Namun dokter menolak karena alasan rumah sakit penuh. Haryadi pun kemudian membawa putranya ke rumah sakit lain. Kalau anak belum, karena kan saya pas daftar itu memang belum dipegang karena saya udah ngomong, itu udah diomongin penuh sih sama si petugas-petugasnya. Ke depan diomongin penuh, belakang diomongin, ya inisiatif kita pergilah. Karena kan kita mau anak itu kan supaya dapat pertolongan pertama dulu, supaya dia itu kembali sehat gitu. Sementara itu, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin menyayangkan kejadian penolakan pasien tersebut. Ia berjanji akan mengusut dan mengevaluasi pelayanan rumah sakit yang menolak pasien di daerahnya. Sampai saat ini saya belum mendapat laporan dari Direktur Rumah Sakit Ahmad Yani. Tetapi paling tidak bahwa masyarakat itu membutuhkan pelayanan itu ya harusnya apa? Ya diterima. Ditindak dulu, Pak. Ini masalah bahasa kadang-kadang. Mungkin ya, karena saya belum dapat laporan. Sementara ini informasinya alasan dari pihak rumah sakit karena penuh. Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penolakan pasien yang kritis merupakan tindak pidana. Pemimpin dan tenaga kesehatan yang sengaja tidak memberi pertolongan pertama terhadap pasien gawat darurat bisa dipenjara selama 2 tahun dan denda Rp200 juta. Terlebih jika pasien hingga meninggal dunia, maka pelakunya terancam penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.